Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita dapat bersekutu kembali untuk kita menyembah Dia, mendengar firman-Nya, dan kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita akan naikkan pujian Besar dan Ajaiblah Karyamu dalam buku pujian kita nomor 48. Saudara semua, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini saya ambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 22 ayat 30 dan 31. Kitab Yehezkiel pasal 22 ayat 30 sampai dengan 31. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, saya akan berikan tema pendoa sapaan. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya ada orang yang menjadi pendoa syafaat. Di dalam pasal 22 ini, di sini Tuhan berfirman kepada Yehezkiel. Tuhan melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam pasal 22 ini ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yang ke-29 ini, di mana kejahatan-kejahatan yang terjadi di kalangan umat Tuhan pada waktu itu.
baik para imam-imam, baik para nabi-nabi, pemimpin-pemimpin, maupun semua orang-orang yang ada pada waktu itu yang disebut umat Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, kekejian, kekejaman. Bahkan para nabi-nabi mereka bernubuat palsu. Para imam-imam juga tidak lagi bisa membedakan mana yang kudus, mana yang najis, sehingga Tuhan tidak lagi tahan melihat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, karena mereka tidak lagi menghormati Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, apa yang mendukakan hati Tuhan, itulah yang dilakukan oleh mereka. Sehingga Tuhan berfirman kepada Yehezkiel ini, dia ingin mencurahkan murkanya, dia ingin marah kepada mereka ini karena perbuatan-perbuatan mereka, kejahatan mereka, bahkan kejahatan-kejahatan moral yang mereka lakukan begitu kecil, lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi waktu Tuhan ingin murka, mencurahkan kemarahannya kepada umat Tuhan pada waktu itu, di dalam ayat 30 dan 31 ini, Tuhan mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mempertahankan kota itu. Sebelum Tuhan mencurahkan murkanya, sebelum Tuhan marah, Tuhan mencari adakah orang yang menjadi pendoa syafaat, yang mempertahankan kota itu, artinya menjadi pendoa syafaat, atau orang yang masih bisa mengingatkan umat Tuhan, mengingatkan para nabi dan para imam-imam supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ternyata di dalam ayat yang kita baca ini tidak ada pendoa syafaat, tidak ada orang yang peduli satu dengan yang lain, sehingga Tuhan berkata dia akan mencurahkan murkanya, kemarahannya kepada mereka ini. Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan akan kejahatan-kejahatan mereka, tetapi kita akan melihat bagaimana peran pendoa syafaat. Sebab di dalam ayat yang kita baca ini, sebelum Tuhan mencurahkan murkanya, dia mencari seseorang yang benar-benar dapat mempertahankan kota itu, berdoa kepada Tuhan, menjadi orang yang penengah antara Tuhan dengan umatnya pada waktu itu. Tuhan mencari, tetapi ternyata tidak ada. Bapak Ibu Saudara, sungguh betapa pentingnya seorang menjadi pendoa syafaat. Yang pertama, kita belajar bagaimana pentingnya tentang doa syafaat, karena doa syafaat ini bukan berdoa untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk orang lain. Maka kita menyadari betapa pentingnya peran pendoa syafaat ini, bukan pelayanan yang sepele, tetapi pelayanan yang sangat penting, menjadi penengah antara Allah dengan manusia. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa doa syafaat, pendoa syafaat itu perannya adalah sangat penting. Itu bukan tugas atau hal yang sepele, tetapi itu sangat penting. Artinya kalau kita dipanggil Tuhan menjadi pendoa syafaat, pelayanan kita itu bukan pelayanan yang sepele, tetapi pelayanan yang sangat penting di hadapan Tuhan. Mungkin kita menjadi pendoa syafaat bagi keluarga kita, bagi masyarakat, mungkin juga bagi gereja ini, bagi bangsa dan negara kita. Hal ini sangat penting. Sebab sebelum Tuhan mencurahkan murkanya, dia mencari seorang yang menjadi penengah atau pendoa syafaat. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyadari kalau kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, sekalipun kita tidak seberapa, tetapi peran kita itu sangat penting. Tuhan menghargai peran kita sebagai pendoa syafaat. Kita berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi gereja ini. Mungkin kita melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menjadi pendoa syafaat, mendoakan orang-orang yang mungkin kita melihat kehidupan mereka
mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh menjadi penengah antara Tuhan dengan manusia. Yang kedua, doa syafaat yang didasari dengan belas kasihan, peduli tentang keselamatan orang lain. Contohnya, kita melihat pendoa syafaat ini sangat penting. Kita melihat Abraham pada waktu Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, maka Tuhan berpikir, apakah ini tidak harus aku sampaikan kepada Abraham? Maka dia menyampaikan kepada Abraham bahwa dia akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi waktu itu Abraham dia tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau di sana ada orang yang percaya kepada Tuhan 50 orang, apakah engkau akan memusnahkannya? Kalau ada 40 orang, kalau ada 30 orang, 20, 10 orang, tetapi ternyata memang 10 orang pun tidak ada. Ini peran daripada Abraham ini menjadi penengah antara Sodom dan Gomora, karena ada di sana keponakannya dengan Tuhan. Tuhan jangan musnahkan, jangan hancurkan. Jadi ini adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu, supaya kita menyadari bahwa pendoa syafaat ini adalah sangat penting. Mungkin Tuhan ingin murka kepada seseorang, tetapi karena ada seorang yang menjadi pendoa syafaat, Tuhan jangan murka, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan lepaskan mereka dari murka-Mu, bebaskan mereka, selamatkan mereka. Dan yang ketiga, doa syafaat adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan karena membangun kedekatan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, doa syafaat ini adalah hal yang sangat berkenan kepada Tuhan, karena kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kita mendoakan orang-orang yang kita cintai. Mungkin orang-orang, bukan saja orang yang kita cintai, mungkin orang-orang yang membenci kita sekalipun, kita doakan mereka di hadapan Tuhan. Kita melihat contoh pada waktu perjalanan umat Tuhan, waktu Musa naik ke gunung dan menerima 10 hukum Taurat, dan karena Musa sudah waktunya, mungkin mereka itu menganggap sudah terlalu lama, Musa kok nggak turun-turun, lalu mereka membuat patung lembu emas, dan mereka berkata, oh inilah yang memimpin kita dari Mesir. Tetapi Tuhan, Musa waktu dia melihat hal itu, dia memang marah, tetapi Tuhan juga marah. Dia ingin membinasakan mereka, memusnahkan mereka, tetapi Musa datang kepada Tuhan sebagai penengah. Tuhan jangan binasakan mereka, Tuhan ampuni mereka, ampuni mereka. Kalau Tuhan memusnahkan mereka, apa kata orang-orang yang ada di sekitarnya nanti? Dia keluar dari tanah Mesir, Tuhannya tidak sanggup membawa mereka ke tanah Kanaan. Tuhan ampuni mereka Tuhan, sehingga Tuhan mendengar doa Musa. Inilah pentingnya Bapak Ibu pendoa syafaat ini, sehingga kalau kita sadar akan hal ini, maka kita akan terus semangat untuk menjadi pendoa syafaat bagi gereja Tuhan. Mungkin kita melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di gereja ini. Kita sebagai penengah antara jemaat Tuhan dengan Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mungkin melihat dan kita membawa kepada Tuhan. Tuhan, seperti ini keadaan umat-Mu. Engkau melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh mereka. Tuhan, sadarkan mereka. Tuhan, ubahkan mereka. Pulihkan keadaan gereja ini. Kita mungkin juga melihat keadaan-keadaan keluarga kita, atau anak-anak kita, atau saudara-saudara kita, mereka yang belum diselamatkan, mereka juga yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kejahatan-kejahatan yang mungkin akan membuat mereka binasa, dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan mereka. Tuhan, selamatkan mereka seperti Tuhan menyelamatkan aku, selamatkan mereka. Jadi ini adalah hal yang sangat berkenan kepada Tuhan, bukan pelayanan yang sepele, tetapi
hal ini adalah pelayanan yang sangat penting yang harus kita lakukan, yang Tuhan sudah menaruh di hati kita sebagai pendoa syafaat. Mungkin bukan saja kita yang di sini, tetapi mungkin saudara-saudara kita pun yang ada di rumah, mereka juga menjadi pendoa syafaat bagi gereja Tuhan. Maka hal itu Tuhan sangat berkenan dengan pelayanan ini. Yang keempat, doa syafaat adalah murni tanpa pamrih dan dibutuhkan kesetiaan dan ketekunan. Bapak Ibu, doa syafaat ini adalah murni tulus. Kita menjadi pendoa syafaat, kita tidak akan pernah, mungkin kita berdoa untuk seseorang, berdoa untuk gereja ini, untuk jemaat ini, kita tidak pernah mengharapkan bahwa mereka membalas kepada kita. Kita tulus karena kita mengasihi mereka, kita tulus karena kita ingin terjadi perubahan, terjadi pembaharuan, pemulihan, supaya setiap orang yang percaya hidupnya berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, dan kita berdoa dengan tekun dan setia. Mungkin kita belum melihat doa kita dijawab, dikabulkan oleh Tuhan, tetapi kita tekun, kita setia. Kalau kita terus melakukannya, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Orang yang menjadi pendoa syafaat itu, maka di dalam hatinya ada kasih Kristus. Kalau orang yang tidak dipenuhi dengan kasih Kristus, mungkin dia melihat kejahatan-kejahatan orang lain atau saudaranya atau jemaat Tuhan, ya dia mungkin nggak peduli, ya terserah mereka, nanti kan Tuhan sendiri yang berurusan dengan mereka. Tapi bagi orang yang ditaruh Tuhan sebagai pendoa syafaat, dia akan memilih kasih Kristus di dalam kehidupannya, sehingga dengan tekun, dengan setia dia berdoa, mungkin dengan mencucurkan air mata, bahkan juga mungkin dia berjam-jam, bukan hanya seperti ini, tetapi mungkin di rumah mereka menyediakan waktu mereka untuk berdoa. Kita percaya bahwa kalau kita dengan tekun, dengan setia menjadi pendoa syafaat, maka Tuhan sendiri akan menyatakan pertolongan dan kuasa-Nya. Bapak Ibu, mungkin kita perhatikan banyak doa-doa kita yang sudah dikabulkan oleh Tuhan, mungkin juga belum dikabulkan oleh Tuhan, tetapi kita akan terus berdoa, terus menjadi pendoa syafaat. Sebab sekalipun Tuhan ingin murka, tetapi kalau masih ada orang yang menjadi pendoa syafaat, mungkin Tuhan menunda kemarahannya. Jadi kita belajar pada pagi hari ini bahwa pendoa syafaat itu adalah sangat penting. Kita menyadari betapa pentingnya peran seorang pendoa syafaat, sebab itu bukan pelayanan yang sepele, tapi pelayanan yang penting, menjadi penengah antara manusia dengan Allah. Doa syafaat ini harus didasari dengan belas kasihan, peduli kepada orang lain, peduli kepada keluarga, peduli kepada jemaat Tuhan. Dan juga doa syafaat ini sangat berkenan kepada Tuhan, karena kita membangun kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan terus melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dan kita percaya suatu saat nanti doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah setia menjadi pendoa syafaat. Amin. Tuhan memberkati kita semua.